Selamat malam, Pendeta Esra. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 ada kata, ada beberapa nabi dan pengajar. Pertanyaannya, kenapa masih ada nabi, padahal setelah Tuhan Yesus tidak ada nabi lagi? Terima kasih. Setelah Yesus tidak ada nabi lagi? Iya. Ada nabi palsu. Ya. Dan itu banyak itu nabi palsu. Saya akan bacakan kepada saudara-saudariku semua di dalam Sefer Beresit 49 ayat ke-10 di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudariku terkasih. Karena Evangelis Yonatan Nandar tidak mau berasumsi, harus ada dalil berdasarkan kritik teks, kritik bentuk, dan original teks. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perjanjian lama bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Maka saya melampirkan di dalam bahasa Ibrani, saudaraku. Nah, ini ya, ini yang namanya bahasa Ibrani, saudara. Tuh ya. Sefer Beresit, kitab Kejadian, pasal ke-49, ayat ke-Asher. Pasal ke atau Ferek ke Arbayim Wetisha. Ayat ke-10, pasal ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Lo yasur sebet mi hudayum hakek mi ben raglab. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Esra Soru. Tertulis di dalam Bible, ada nabi dan pengajar. Padahal setelah Tuhan Yesus, tidak ada nabi dan tidak ada pengajar. Penjelasan Pendeta Esra Soru ini kepada jemaatnya, dan ini sangat menggelitik umat Islam. Ada nabi, tapi nabi palsu. Ini yang diutarakan kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah Nabi Muhammad ini nabi palsu? Benarkah tidak ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab? Di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Bang Nandar. Di sini Bang Nandar membuktikan bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab, tapi dihilangkan oleh para pendeta. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana selengkapnya penjelasan Bang Nandar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baruch Hashem, baruch kata Adonai lakhenu melek khawlam ani model faniha asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati afinu Abraham hanifa muslimau wa makana minal musyrikin. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saudara-saudariku berada, berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar, di mana saat ini Evangelis Yonatan Nandar live di outdoor ya saudaraku, di luar ruangan. Saya mencari suasana baru agar menepukan hati-hati pribadi-pribadi baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, saudara-saudariku semua, bahwasanya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, saudara-saudariku semua, Al-Quran sudah menegaskan bahwa mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad SAW melebihi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, saudara-saudariku terkasih. Ini artinya apa? Artinya nama Muhammad SAW termaktub di dalam kitab-kitab mereka, namun mereka menginterpretasikan lain atau menafsirkan secara kurang tepat, saudara-saudariku yang terkasih. Saya akan membuktikan kepada saudara-saudariku dimanapun saudara-saudariku berada, bagaimana Rasulullah SAW dinubuatkan di dalam Sefer Beresit Ferek Arbayim Watisha. Arbayim Watisha atau ayat pasal 49 ayat ke-Asher, ayat ke-10, saudara-saudariku semua. Saya akan bacakan kepada saudara-saudariku semua di dalam Sefer Beresit 49 ayat ke-10 di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudariku terkasih. Karena Evangelis Yonatan Nandar tidak mau berasumsi, harus ada dalil berdasarkan kritik teks, kritik bentuk, dan original teks. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perjanjian lama bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Maka saya melampirkan di dalam bahasa Ibrani, saudaraku. Nah, ini ya, ini yang namanya bahasa Ibrani, saudara. Tuh ya. Sefer Beresit, kitab Kejadian, pasal ke-49, ayat ke-Asher. Pasal ke atau Ferek ke Arbayim Wetisha. Ayat ke-10, pasal ke-49. Bismillahirrahmanirrahim.
Lo yasur sebet mi huda yum hakek mi ben raglab adki yabo silau elo ikhat amin. Nah, di dalam kitab Kejadian, saudara, ayat ke-10, perek pasal ke-49 di sini sangat jelas tertulis, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada Yehuda, ya, dari Yahudi, begitu ya, ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya sampai dia datang. Nah, inilah ya, ada terjemahan yang kurang tepat, ada yang terjemahan yang tidak objektif. Kok bisa? Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya Ibrani ini disebutkan sangat jelas sekali. Lo Yasur Shebet Mehuda tidak akan pernah ya beranjak tompak kepemimpinan dari Yehuda Yum Hokek Miben Ragelav Ad Kiyabo Shiloh, sampai datang Shiloh, saudaraku. Nah, kalau kita membuka arti Shiloh, ini saya buka di dalam Sarapan Pagi Biblika ya. Ini sangat jelas ya, Shiloh itu memiliki arti ketenangan, kesentosaan, orang yang suka damai, pembawa damai, perdamaian. Menurut Kelly dan Delis, kata Shiloh diturunkan dari kata Ibrani Shiloh atau Shalah, yang berarti to be quiet, tenang, to enjoy rest, menikmati ketenangan, security, keamanan. Shiloh tidak harus menunjuk kepada tempat of place of rest, tapi bisa menunjuk kepada orang, yaitu the man of rest, manusia damai, atau the braver of rest, pembawa damai. Siapa sih pembawa damai ini? Teman-teman Kristen memahami secara salah menurut saya ya. Di saya 9 ayat ke-5 itu tentang Raja Hizkia. Mari kita lihat di dalam perspektif bahasa Arab, siapakah Shiloh itu, saudaraku? Padanan kata Shiloh dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang mempunyai arti taat, tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga aslamu, yaitu perdamaian ya, berserah diri, kemudian damai. Sangat jelas sekali, saudaraku. Ini adalah bukan cocokologi, akan tetapi fakta secara akurat, data yang jelas bahwa aslamu, Islam, damai, kedamaian. Lalu orang-orangnya yang membawa damai, muslimun, ya, orang Islam. Nah, oleh karenanya di dalam Sefer Beresit 9 ayat ke-10, tombak kerajaan akan dicabut dari Yehuda dan diberikan kepada Shiloh, ya, kepada Islam, kepada kaum muslimin. Tentu dipimpin oleh baginda Muhammad SAW. Dan ini bukan diperuntukkan untuk Yesus Hamasiah, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya. Nah, di dalam Matius 10 ayat ke-34, Nabi Yesus Hamasiah atau Nabi Isa alaihissalam menyangkal bahwa dia, Yesus Hamasiah, bukan Shiloh, ya. Bukan orang yang menggenapi nubuatan di dalam Sefer Beresit 49 ayat ke-10. Di dalam Sefer Beresit 49 ayat ke-10 bahwa tonggak kerajaan Yahudi akan beralih kepada Shiloh, pada Al-Islam. Dan kalau kita melihat sendiri silsilah Yesus Hamasiah, bahkan Yesus Hamasiah adalah orang Yahudi, keturunan dari Yehuda, saudaraku. Dan ini adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan. Nah, tidak semata-mata Yesus Hamasiah di dalam Matius 10 ayat ke-34 mengatakan bahwa dia itu bukan pembawa damai, bukan Shiloh. Di sini dimaksudkan bukan Yesus akan membawa perpecahan dan lain sebagainya, bukan ya. Tetapi di sini Yesus menyangkal atau memberikan informasi bahwa Shiloh yang dimaksud di dalam Sefer Beresit 49 ayat ke-10 adalah Muhammad SAW, yang dikuatkan di dalam Matius 21 ayat ke-43. Matius 21:43 itu adalah melengkapi Sefer Beresit 49 ayat ke-10 atau kitab Kejadian ayat ke-10 pasal 49. Dan kemudian Matius 10 ayat ke-34 menafikan bahwa Yesus Hamasiah bukanlah Shiloh, saudaraku. Di dalam ayat ini dijelaskan secara eksplisit bahwa kerajaan Yehuda itu tidak akan beranjak ya dari kakinya. Lambang pemerintahannya itu tidak akan pergi dari Yehuda sampai dia yang berhak datang, saudaraku. Dan bangsa-bangsa Goyim itu akan bertekuk lutut ya, bertekuk lutut kepada Shiloh, kepada Al-Islam itu. Namun teman-teman sebelah mengatakan bahwa ini adalah Yesus Hamasiah. Mereka lupa bahwa Yesus Hamasiah itu adalah Yehuda, keturunan Yehuda. Begitu ya, saudara. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah beralih dari Yehuda kepada bangsa lain. Dan ini sudah ditegaskan oleh Yesus Hamasiah. Di dalam Matius 21 ayat ke-43. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Dan bangsa lain ini siapa? Diidentifikasi di dalam Sefer Beresit 49 ayat ke-10. Namanya Shiloh, Al-Islam. Kalau Anda berlaku objektif, maka Shiloh ini tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Islam, saudara. Tidak terbantahkan lagi.
dan segala bangsa akan takluk kepadanya. Romawi, apapun itu takluk kepada al-Islam, saudaraku. Dan tercatat, tertulis di dalam tinta emas bahwa hal ini terjadi, bangsa-bangsa takluk kepada al-Islam. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Bang Nandar. Ternyata ada yang ditutupi oleh para pendeta di versi Indonesianya. Apakah para pendeta itu takut tidak mendapatkan perpuluhan jika mengungkapkan kebenaran kepada jemaatnya bahwa ada beberapa nubuatan tentang Nabi Muhammad SAW? Tapi kenapa ini selalu ditutupi oleh para pendeta? Para pendeta mengatakan tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad, dan para pendeta mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi palsu. Kenapa para pendeta mengatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu? Karena kalau para pendeta mengungkapkan kebenaran kepada jemaatnya, maka detik itu juga gereja itu akan menjadi kosong. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.